wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Padang Panjang Timur, dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 8 Padang Panjang Timur. Baiklah, kata mukadimah tidak akan saya perpanjang. Langsung saja kita ke acara, yakni diseminasi aksi nyata modul 1-4 penerapan budaya positif di sekolah oleh teman sejawat kita Kriya Wisata SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Padang Panjang. Kepada Ibu Kriya Wisata dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat yang telah memenuhi undangan saya hanya melalui WA saja dan sudah menghadiri, yaitu tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas aksi nyata saya pada pendidikan guru penggerak, yaitu khususnya modul 1. Ini merupakan submodul terakhir. Jadinya saya harus memberikan pemahaman dan penerapan nyata kepada rekan-rekan di sekolah tentang apa itu penerapan dari budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya saya ingin memaparkan terlebih dahulu pokok-pokok atau konsep utama dari modul budaya positif yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Di sini ada 7 konsep utamanya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Sebelum kita masuk kepada pokok yang pertama, sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa sekarang ini ada namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya di sini kita selama ini di sekolah selalu mengadakan, mungkin di kelas pribadi saya selalu melaksanakan pembelajaran secara klasikal. Artinya di sini saya menerapkan hanya satu sumber belajar untuk semua siswa. Jadi pada kesempatan kali ini, karena sekolah kita sudah mengikuti IKM atau implementasi kurikulum merdeka, pada sekolah kita hanya kelas 1 dan kelas 4, maka pembelajaran klasikal tersebut telah diubah menjadi pembelajaran terdiferensiasi. Artinya di sini pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Jadi dilihat nanti ada namanya tes diagnostik dan tes non diagnostik. Jadi di sini kita melihat anak dari segi minat dan kebutuhan siswanya. Misalnya ada nanti anak yang berkebutuhan yang minatnya dari segi visual, sering menggambar. Jadinya nanti ada pembelajarannya kita fokuskan nanti produknya ke yang menggambar dan yang lain-lain. Jadinya di sini nanti dengan pembelajaran terdiferensiasi itu
nanti murid-murid kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu kan ibu-ibu, bapak-bapak, apa profil pelajar Pancasila? Ya, sudah. Apa dia itu ibu? Bu Dona? Ya, mandiri. Apa lagi? Ya, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Yang utama sekali, yang pertama adalah harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya. Dah, kita masuk pokok yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Sebelum kita masuk ke disiplin positif, mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu disiplin. Mungkin apa itu disiplin ibu-ibu? Ya, apa Bu Novi? Taat. Ya, tepat waktu. Atau dia sesuai dengan peraturan tata tertib, biasanya disiplin. Ya, patuh ya Bu Fatimah. Ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Jadinya, kita di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan generasi atau anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini kebajikan universal ini banyak Bapak Ibu. Ada misalnya patuh kepada orang tua, itu kebajikan juga. Misalnya tidak berbohong, disiplin, jujur, itu termasuk nilai-nilai dari kebajikan universal. Artinya di sini misalnya murid kita dalam pembelajaran, misalnya ada anak yang kita ingin menerapkan dia supaya tidak datang terlambat. Kita biasanya kalau di sekolah kita kalau tidak datang terlambat, biasanya kita sering memberikan hukuman kepada anak itu, sehingga anak tersebut besoknya dia tidak terlambat. Tetapi kalau ditanyakan kenapa tidak terlambat, takut karena dihukum. Karena takut karena dihukum itu merupakan motivasi ekstrinsik, karena itu berasal dari luar diri si anak. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari diri anak. Jadi selama ini kita banyak menjalankan disiplin, atau anak-anak itu disiplin karena adanya unsur keterpaksaan karena guru. Dan dari sini Bapak Ibu, dari yang dua saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita ingin menerapkan disiplin yang muncul dari diri anak, bukan disiplin yang anak melakukannya karena takut terhadap peraturan atau terhadap hukuman dari guru. Sebelum kita masuk kepada pokok selanjutnya, kita harus mengetahui kenapa anak-anak kita di sekolah melakukan hal yang tidak disiplin atau bertentangan dengan peraturan atau tata tertib sekolah kita. Karena kita sebagai manusia harus mempunyai kebutuhan dasar. Jadi yang saya pelajari, ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Artinya di sini bertahan hidup ya Bapak Ibu, ini berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian. Jadinya yang pokok-pokok. Jadinya nanti kalau dalam penerapannya di sekolah, misalnya ada anak murid yang di dalam kelas, dia hari masih pagi ya Bapak Ibu, anak tersebut tidur di kelas. Kadang-kadang kita bilang, "Hei Arif, kenapa kamu kok tidur baru pagi? Kok sudah tidur?" Artinya kita di sana harus menanyakan kepada anak tersebut kebutuhan mana. Misalnya dia bisa tidak sarapan pagi.
Makanya kebutuhan dasarnya yang bertahan hidup, yaitu yang makan, tidak terpenuhi di rumah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang banyak kita temui kasusnya di sekolah ya Bapak Ibu, di kelas kita, bahwa banyak anak-anak kalau istilahnya di kelas 6 MPO, menarik perhatian orang atau caper atau cari perhatian orang. Dia melakukan suatu kesalahan karena dia ingin beri kasih sayang, diperhatikan oleh guru, sehingga nantinya guru memperhatikan dia dan memberikan kasih sayang kepada dia. Jadinya di sini bisa jadi anak-anak tersebut yang MPO atau caper itu, dia membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini mungkin ada kita menemukan kasus seorang anak yang ingin menang sendiri atau egonya tinggi, atau dia ingin selalu menjadi pemimpin atau ingin lebih dari teman-temannya. Artinya di sini kebutuhan dasar dalam segi penguasaannya yang belum terpenuhi. Yang keempat yaitu kebebasan. Di sini anak-anak mungkin ini yang berhubungan dengan disiplin positif ya Bapak Ibu. Mungkin anak-anak di sini dia mengikuti peraturan tata tertib sekolah karena dia merasa terkekang, dia tidak bebas, dia menjalankan sesuatu peraturan tersebut hanya melalui motivasi ekstrinsik atau dari motivasi dari luar dirinya, sehingga dia tidak bebas dengan hidupnya. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus memberikan kebebasan kepada murid kita agar nantinya disiplin positif dapat terjalani. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia ini kesenangan. Mungkin di sini Bapak Ibu ini kalau contohnya dalam kasus kita yaitu setelah PBM setelah jam istirahat. Mungkin di sini banyak anak-anak yang kurang fokus terhadap PBM kita karena mungkin sudah mengantuk atau kecapean karena dia sudah jam istirahat. Mungkin di sini dia banyak tidur atau malas-malasan. Mungkin di sini kita bisa memberikan alternatif yaitu dengan memberikan pembelajaran yang berupa permainan sehingga nanti kebutuhan dasar yang kesenangannya dapat terpenuhi. Saya pernah mencoba Bapak Ibu permainan yang sering saya mainkan untuk menumbuhkan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang kesenangan ini adalah game kahor, game quizzes dan tebak kata, terus tongkat bernyanyi. Jadi anak-anak tetap semangat sampai nantinya akhir pembelajaran. Dan selanjutnya Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar tersebut nanti insya Allah akan timbul motivasi. Di sini motivasi artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi perilaku manusia ada, dia melakukan motivasi tersebut ada 3 ya Bapak Ibu. 3 alasannya mengapa dia melakukan motivasi tersebut. Yang pertama yaitu Bapak Ibu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia melakukan motivasi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini artinya murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi dari luar dirinya atau motivasi ekstrinsik. Jadinya di sini si murid hanya melakukan itu karena adanya hukuman. Penyebab yang kedua seorang murid itu melakukan motivasi adalah ini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini alasan mengapa dia melakukan motivasi Bapak Ibu, hanya untuk mendapatkan imbalan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Alasan yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya di sini ini yang harus kita tanamkan ya Bapak Ibu. Ini yang
harus kita tanamkan ya Bapak Ibu. Ini yang menjadi pokok kita terhadap disiplin diri. Murid tersebut harus melakukan motivasi dengan alasan dia ingin menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendirinya. Artinya di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi yang ada dalam dirinya. Jadinya bukan dari orang lain, atau ini kesadaran penuhnya untuk melakukan suatu disiplin, bukan embel-embel lain. Jadi setelah penjelasan saya tadi, Bapak Ibu, mana yang bagus, motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Ya, motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut kepada konsep disiplin. Di sini ada Bapak Ibu, konsep disiplin itu ada dua. Nanti ada dengan identitas gagal dan ada dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang pertama yaitu hukuman. Kenapa hukuman dikatakan sebagai konsep disiplin yang identitas gagal? Karena satu, hukuman itu menyakitkan. Mungkin kita pernah merasakan ya Bapak Ibu di SD, SMP, hukuman tersebut sangat menyakitkan. Seperti saya Bapak Ibu, saya waktu SD pernah dihukum oleh guru saya karena tidak hafal kali 4, dipukul tangannya. Maka dari itu sampai sekarang, sampai detik ini saya mengenang peristiwa tersebut. Maka kita Bapak Ibu sebagai guru mudah-mudahan kita bisa menghindari yang namanya hukuman, karena itu sangat menyakitkan kepada murid kita. Yang kedua yaitu Bapak Ibu, hukuman itu tidak nyaman. Karena kalau kita kena hukum Bapak Ibu, pasti kita tidak nyaman. Kita merasa malu. Kita pokoknya kita nggak nyaman perasaan itu lagi. Jadinya kita sebagai guru mudah-mudahan dapat menghindari yang berupa hukuman. Yang ketiga, dengan hukuman tersebut Bapak Ibu, murid-murid akan menjadi takut. Jadinya kita sebagai guru jangan bangga kalau murid itu takut terhadap kita. Jadilah kita sebagai guru yang nantinya bisa selalu disenangi oleh murid-muridnya. Jadinya kita sebagai guru harus menghindari apa itu hukuman, karena dia bisa membuat murid merasa takut. Yang keempat, kenapa kita harus menghindari hukuman itu untuk menegakkan disiplin? Karena hukuman itu memaksa. Karena dia seperti misalnya murid tidak membuat PR karena kita tidak menanyakan kenapa alasannya, kita langsung menyuruhnya kerjakan di luar PR tersebut. Kan kita memaksa Bapak Ibu, kita tidak menggali informasi kenapa murid tersebut tidak membuat PR pada hari itu, dan dia mengerjakan PR tersebut dengan keterpaksaan. Yang selanjutnya, kenapa hukuman itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu ini Bapak Ibu, murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Contohnya kayak gini Bapak Ibu, ada misalnya waktu itu mencontek, siapa yang mencontek, kenapa jawabannya salah? Ditanya misalnya si Badu sama si Budi, Badu, kenapa kamu kok sama jawabannya dengan Budi? Padahal si Badu ini sebenarnya mencontek. Karena dia takut, dia jawab jadi tidak jujur, jadinya dia menyembunyikan kesalahannya. Saya tidak mencontek Bu, nggak tahu Bu. Jadinya itu dapat membuat murid menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak berkata jujur kepada kita. Yang selanjutnya, kenapa hukuman itu termasuk identitas gagal adalah ini Bapak Ibu. Murid menjadi rendah diri. Karena kita hukum murid tersebut, murid itu menjadi tidak pede, percaya diri, dan dia menjadi bulian bagi teman-temannya. Jadinya mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat menghindari hukuman sebagai cara untuk menerapkan konsep disiplin. Konsep disiplin yang identitas gagal yang kedua adalah penghargaan. Yang penghargaan kenapa dikatakan dia konsep disiplin dengan identitas
identitas gagal Bapak Ibu. Yang pertama, karena ini dia tidak efektif. Karena contohnya murid misalnya kalau dia dapat menjawab pertanyaan Ibu, kamu akan Ibu kasih hadiah permen. Jadinya dia berpacu-pacu untuk menjawab pertanyaan kita, bukan motivasi atau dorongan dari dirinya, tetapi dia ingin mendapatkan permen atau penghargaan dari kita. Jadi ini merupakan satu cara yang tidak efektif untuk menerapkan disiplin. Yang kedua, yaitu merusak hubungan atau sifat iri. Dari kita berikan penghargaan, contohnya di kelas saya, Willy namanya, anak ini termasuk anak yang mempunyai kemampuan tinggi. Jadinya kalau misalnya kita berikan penghargaan, pasti Willy tersebut yang selalu menjawab. Jadi kadang-kadang ada seorohan dari temannya, dia bilang, Bu, kok Willy aja yang dapat terus Bu? Kami kapan Bu? Jadinya ada sifat iri yang timbul terhadap teman-temannya. Yang ketiga yaitu konsep disiplin dengan penghargaan. Kenapa dikatakan identitas gagal adalah ini dia, mematikan kreativitas. Misalnya seperti Willy tadi. Willy tersebut sebenarnya mempunyai potensi yang lebih. Tetapi karena kita memberikan penghargaan hanya tok seperti itu atau materinya itu saja, jadinya kreativitas Willy yang lebih tidak tampak atau tidak timbul. Apabila kalau contohnya bilang Willy, saya dengan begini saja saya sudah mendapatkan penghargaan. Kenapa saya harus lebih atau lebih lagi untuk memotivasi diri saya untuk lebih lagi. Sedangkan dengan segini saja saya bisa mendapatkan penghargaan dari Ibu Tria. Mungkin itu contohnya. Jadinya dengan penghargaan Ibu juga dapat mematikan kreativitas si murid. Selanjutnya yaitu, ini mungkin sudah kita jalani pada PTS kemarin ya Bapak Ibu, menghukum dengan sistem ranking. Pada PTS kemarin kita sudah tidak ada mencantumkan ranking. Kenapa di sini Bapak Ibu dengan sistem ranking ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Mungkin di sini Bapak Ibu contohnya gini. Ini yang terasanya bagi ranking yang terakhir atau ranking yang paling bawah. Mungkin kalau ranking yang pertama mungkin dia bisa membuat dia bangga, tapi yang ranking di bawah nanti dia bisa dibully oleh temannya. Bukan hanya pengaruhnya kepada murid, tetapi kepada orang tua juga. Anak yang dapat ranking di bawah, orang tuanya pasti mempunyai beban mental ya Bapak Ibu. Jadinya makanya sistem ranking pada IKM atau implementasi kurikulum merdeka ini tidak diterapkan. Jadinya dengan menghukum dengan sistem ranking, konsep disiplin juga termasuk kepada identitas gagal. Selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu merampas hak menghargai dirinya. Dengan penghargaan kita dapat merampas hak menghargai diri murid tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi identitasnya gagal. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua juga ya Bapak Ibu. Ada dengan cara konsekuensi dan ada dengan cara restitusi. Apa perbedaan konsekuensi dengan restitusi? Mungkin di sini konsekuensi ini artinya kita memberikan suatu tindakan terhadap kesalahan anak sesuai dengan kesalahan dia perbuat. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Misalnya ada anak-anak di kelas kita menumpahkan air minumnya. Jadinya nanti konsekuensinya dia membersihkan bekas tumpahan air minumnya. Itu yang konsekuensi ya Bapak Ibu. Konsekuensi termasuk kepada konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena ini alasannya, karena penguatannya jangka pendek. Ini hanya untuk sementara. Jadinya tidak bisa kita terapkan untuk jangka panjang. Jadinya hanya pas ketika dia melakukan kesalahan, pas itu pula dia melakukan konsekuensinya. Yang kedua, konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Artinya di sini
kita tidak bisa membiarkan anak tersebut dengan sadar. Kita harus memonitoring, harus membimbing anak tersebut supaya dia tidak melakukan kesalahannya. Yang ketiga yaitu dengan konsekuensi itu ada stimulus atau respon. Stimulusnya rangsangan, biasanya itu guru yang memberikan. Ya, kalau respon itu dari siswa, tanggapan. Jadinya ketika tadi contohnya anak yang menumpahkan air minum, si guru menyuruh untuk membersihkan bekas air tumpahannya, dan responnya siswa pada kali itu akan melakukan atau mempel bekas tumpahan air minum tersebut. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi murid menghormati peraturan. Di sini artinya Bapak Ibu, murid melakukan kesalahan lalu kita beri stimulus dan dia melakukan respon, itu sama dengan murid sudah mematuhi tata tertib yang ada di sekolah atau di kelas murid tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu di sini, dengan konsekuensi itu murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Artinya di sini Bapak Ibu, kita tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk merenungi kesalahannya. Kita langsung menyuruh murid tersebut melakukan kegiatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita memberikan waktu supaya murid itu merenung kenapa dia berbuat salah atau alasannya melakukan kesalahan tersebut. Dan yang ini Bapak Ibu, ini yang penting. Ini yang merupakan inti dari disiplin positif, yaitu bisa dengan konsep disiplin, dengan restitusi. Dengan restitusi tersebut, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini murid nanti setelah melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab dengan apa kesalahan yang telah dia perbuat. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Di sini bukan jangka pendek ya Bapak Ibu. Dengan restitusi ini, mudah-mudahan murid tidak melakukan kesalahannya seterus-terusnya. Yang ketiga di sini murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya di sini murid bisa menghormati bagaimana dirinya tidak melakukan kesalahan lagi dan dia akan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah atau kelasnya. Dan yang keempat yaitu teori kontrol. Di sini yang memegang teori kontrol tersebut adalah dirinya atau murid itu sendiri, bukan orang lain. Dan yang terakhir dengan restitusi, murid bisa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Yang ini ya Bapak Ibu, ini konsep disiplin yang akan kita terapkan di sekolah kita insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dia yang tadi. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini yang akan kita pelajari. Di sini Bapak Ibu, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini saya ambil dari sebuah buku pengarangnya Goseni tahun 2004. Ciri-ciri dari restitusi di sini Bapak Ibu. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi di sini kita mengajarkan murid, dia bukan untuk menebus kesalahannya atau membayar kesalahannya. Di sini dengan restitusi ini murid diajarkan supaya dia belajar dari kesalahannya. Yang kedua yaitu dengan ciri restitusi adalah kita dapat memperbaiki hubungan antara murid dan guru. Itu ya Bapak Ibu. Dengan restitusi ini hubungan guru dan murid menjadi akrab. Murid tidak akan marah kepada kita atau murid tidak akan takut. Di sini nanti ada keakraban hubungan antara murid dengan guru. Yang ketiga di sini dengan restitusi itu ada tawaran bukan paksaan. Di sini kita memberikan tawaran bukan paksaan menyuruh murid untuk melakukan sesuatu. Di sini bisa murid memilih mana yang baik untuk dirinya. Yang keempat ciri restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya di sini
si guru hanya sebagai among, yaitu menuntun murid melihat kesalahannya, kenapa dia melakukan kesalahan. Yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini artinya kebutuhan dasar yang 5 tadi ya Bapak Ibu, kita cari, kita gali apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan. Jadi kita di sini mencari kebutuhan dasar yang kelima tersebut. Kenapa murid itu melakukan kesalahan? Mungkin ada kebutuhan dasar dari si murid yang tidak terpenuhi. Yang ini Bapak Ibu, kita fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini kita fokus pada karakter si anak. Apakah si anak ini bisa berubah atau tidak, bukan kepada tindakan dia untuk menebus kesalahannya tersebut. Dan yang terakhir ciri restitusi Bapak Ibu yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadinya di sini kita hanya mencari solusi, bukan mencari bagaimana kegiatan yang bisa memperbaiki kesalahannya, tapi kita di sini solusi kepada murid tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi kan ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi dan restitusi. Di sini saya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasusnya Bapak Ibu, ini siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau seorang guru yang memberikan hukuman, guru menghukum murid tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit. Kalau menurut ibu-ibu itu sejalan nggak hukumannya dengan kasusnya? Dia tidak mengerjakan PR, tetapi guru memberikan hukuman berdiri di depan kelas. Sejalan dia nggak Bapak Ibu? Tidak ya, tidak sejalan. Karena PR dengan berdiri di depan kelas itu tidak sejalan. Dan guru menjadi marah dan murid menjadi takut. Itu yang hukumannya Bapak Ibu. Contoh yang konsekuensinya kalau kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau PR-nya tersebut dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini mungkin sejalan karena dia tidak membuat PR dan si murid disuruh guru untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Namun ini kurang efektif juga ya Bapak Ibu. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi menurut saya konsekuensi ini masih kurang tepat karena masih memaksa murid mengerjakan atau memperbaiki kesalahannya. Dan ini Bapak Ibu yang restitusi ini, yang mudah-mudahan dapat kita terapkan Bapak Ibu. Karena kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR, di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru terbuka dengan siswanya dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi mungkin Bapak Ibu tanda tanya, apa itu keyakinan kelas? Nah, sebentar lagi kita akan masuk Bapak Ibu. Sebelum kita masuk keyakinan kelas, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin bisa kita lihat ya Bapak Ibu, ada penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu coba perhatikan, kita refleksi diri kita masing-masing. Kita di posisi mana Bapak Ibu? Kalau saya pribadi, penghukum ada, pembuat rasa bersalah ada, teman ada. Tetapi kalau yang manajernya masih kurang bagi saya Bapak Ibu. Kalau Bu Marini sebagai apa Bu Marini posisi kontrolnya sekarang Bu Marini? Ya penghukum ya Bu Marini. Kalau Bu Atri gimana Bu Atri? Gimana posisi kontrolnya? Teman ya, Bu Atri mungkin sudah teman. Jadinya di sini coba kita perhatikan ya Bapak Ibu, yang penghukum bagaimana posisi kontrolnya. Ini dia. Bisa kita terapkan dalam kasus ya Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa sering datang terlambat ke sekolah. Yang penghukum.
Ini kata-kata kalau kita penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Hai, kalau bilang Bu Marini, hai, Asbi, kenapa kamu datang terlambat? Karena Bunda Dona bangunnya telat. Ayo kamu bersihkan WC. Itu termasuk penghukum kan Bapak Ibu? Ya, cuma hukum. Yang membuat rasa bersalah kalau kasusnya ini contohnya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu nak, Bu Guru kecewa sama kamu. Ada kata kecewa, sehingga anak-anak menjadi bersalah dia kepada kita, sampai terbawa mimpi nantinya. Yang ketiga yaitu posisi kalau kita sebagai teman. Kita mengajak, ayolah hidup yang disiplin nak, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Itu yang teman. Kalau posisi pemantau, ini dia. Kata-katanya, kamu sudah melanggar. Jadinya kita di sini menekankan, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi nanti si anak menjawab. Misalnya contohnya di sini, kan dia datang terlambat. Iya Bu, saya tahu saya sudah melanggar. Ditanya lagi, apa peraturan dan konsekuensinya? Saya misalnya kalau datang terlambat, apa itu yang sejalan itu Bapak Ibu? Mungkin bisa dalam pelajarannya nanti, misalnya olahraga, dia datang terlambat pas jam olahraga. Bisa nanti kalau pas olahraga dia keliling lapangan, itu kan sejalan dengan pelajaran olahraga. Dan yang ini yang penting Bapak Ibu. Saya pribadi belum bisa melaksanakannya, tapi mudah-mudahan kita bisa ya Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai manajer. Di sini kita menggali informasi kenapa anak tersebut datang terlambat. Jadinya di sini bisa kita tanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Dan di posisi manajer ini ya Bapak Ibu, kita tidak boleh memarahi anak di depan teman-temannya. Kita harus memanggil anak tersebut empat mata dengan kita. Jadinya anak tersebut tidak merasa malu dan minder terhadap teman-temannya. Kita tanyakan, kamu salah tadi enggak nak? Iya Bu, misalnya saya datang terlambat. Kira-kira kita tanyakan, bukan dari kita solusinya. Kita tanyakan kepada anak tersebut bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya agar dia tidak datang terlambat lagi. Mungkin ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus siswa datang terlambat. Ini ya Bapak Ibu yang tadi. Mungkin ada keyakinan kelas. Sebelumnya mungkin saya berikan pertanyaan pemantik, yaitu mengapa keyakinan kelas? Kalau kita dulunya peraturan kelas, enggak Bapak Ibu? Pas zaman sekolah enggak Bapak Ibu? Kita biasanya peraturan kelas. Sekarang peraturan kelas itu tidak ada, diganti keyakinan kelas. Kenapa? Ada pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat ini? Yang pertama dulu Bapak Ibu, siapa yang bisa menjelaskan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Pak Buatri? Ya Buatri. Kita mematuhi peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 supaya kita aman, supaya kepala kita aman dari benturan kalau kita jatuh. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Apa Bu Nurwita? Ya, kita mematuhi peraturan tersebut hanya untuk melindungi kesehatan kita. Tetapi Bapak Ibu, contoh yang kedua ini peraturan bilangnya. Contohnya saya pribadi, peraturan kan bilangnya harus menggunakan masker kalau di dalam
ruangan tertutup ya Bapak Ibu, harus kita menggunakan masker. Tetapi mungkin kalau saya pribadi, saya tidak mematuhi peraturan tersebut karena saya yakin kalau saya tidak memakai masker, saya tidak akan sakit. Karena selama ini kan kalau sekarang kan tidak wajib memakai masker Bapak Ibu, cuma disarankan kalau di ruangan tertutup kita harus menggunakan masker. Jadi yang lebih cocok atau lebih tingkatannya lebih tinggi, peraturan atau keyakinan, pasti keyakinan. Kalau peraturan, ini peraturannya kan terserah kita mau kita laksanakan atau tidak, mau kita yakini atau tidak. Tetapi kalau sudah keyakinan, itu sudah tertanam di dalam diri kita. Contohnya kalau helm, kalau buat truk mungkin sudah yakin ya, kalau tidak pakai helm saat mengendarai roda 2, yang pertama ditangkap polisi, yang kedua nanti kalau kecelakaan bisa menyebabkan geger otak. Nah, jadinya lebih kuat rasanya keyakinan daripada peraturan. Makanya kita sebagai guru lebih baik kita mengubah kata peraturan menjadi keyakinan kelas. Dari sini keyakinan nanti artinya kita yakin semuanya warga kelas kita melakukan peraturan atau keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang saya terapkan Bapak Ibu. Kegiatan saya dalam membuat keyakinan kelas 6. Ini merupakan juga tugas dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Nah, di sini guru bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas dibuat Bapak Ibu, setiap awal dari subtema PB1 saya berdiskusi dengan siswa tentang kesepakatan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini kami bersepakat sama siswa, dan bukan dari saya Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat videonya. Ini membuat kesepakatan kelas. Waktu itu saya di sini membuat kesepakatan kelas ini berkelompok. Satu kelompok 2 kesepakatan kelas. Waktu itu saya membuatnya di stick note Bapak Ibu. Diberikan stick note itu kepada murid-murid tersebut. Jadinya tiap murid tersebut diberikan kesempatan berdiskusi tiap kelompoknya. Nah, ini kesepakatannya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya jaringan sudah apa, kita ulang lagi. Nah, itu sudah. Tunggu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kok tidak mau lagi? Nah, mungkin ya nanti ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja dulu ya. Setelah membuat kesepakatan kelas, di sini saya membuat kesepakatan kelas tiap awal subtema. Nanti kan kesepakatan kelas itu ada nanti berbeda-beda. Subtema 1 ada pula kita buat kesepakatan kelas, subtema 2 ada juga, subtema 3 ada juga. Nanti dari kesepakatan kelas, ini dia. Nanti anak-anak tersebut menulis kesepakatan kelas itu pada umumnya itu juga setiap subtema. Jadi dari pengumpulan dari kesepakatan kelas ini, kita merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti anak-anak kita diskusi juga Bapak Ibu. Dari kesepakatan kelas tersebut, apa yang yakin dari diri kalian, supaya kalian menerapkan keyakinan kelas kita. Jadi di sini nanti tercetus bagi anak-anak Bapak Ibu dengan bimbingan kita ini Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas SDN 8 Padang Panjang Timur, yaitu ada 2. Komitmen, 1 disiplin. Komitmen ini kan berarti kesepakatan kita, bagaimana komit kita. Contohnya anak-anak pas kesepakatan kelas banyak memperhatikan saat guru menjelaskan, menghargai teman ketika teman sedang berbicara. Itu kan termasuk komitmen ya Bapak Ibu. Terus kalau yang disiplin, kesepakatannya banyak anak
anak membuat tidak datang terlambat, terus memakai pakaian sekolah. Nah, itu termasuk kepada kata-kata disiplin. Dan keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita tempelkan di dinding kelas kita yang mudah tampak oleh murid-murid kita. Jadi ya Bapak Ibu, mungkin ini jaringan ya Bapak Ibu. Ini dia. Ini cara kita membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, jadinya dia lebih nyata. Yang kedua, berupa pernyataan universal, artinya sini yang umum saja dan pernyataannya tidak panjang, dia pendek. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Yang keempat, sedikit saja, nggak perlu banyak, sehingga anak-anak mudah mengingatnya. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, pembentukannya harus melibatkan semua warga kelas dan warga sekolah. Ini pokok terakhir kita Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini ada langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita dalam langkah menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan agar murid tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi. Jadi di sini kita dapat menanyakan kenapa dia bisa datang terlambat, kenapa di sini dia. Terus yang kedua langkah segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita melakukan kegiatan karena semua kesalahan itu memiliki alasan. Jadi di sini kita menggali hal-hal kok anak tersebut melakukan kesalahan. Langkah yang ketiga di sini kita menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, jadinya di sini kita menanyakan keyakinan atau motivasi internal dari si anak supaya dia tidak melakukan kesalahan. Jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini juga tugas dari saya Bapak Ibu, membuat suatu kasus atau skenario tentang penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya siswanya sering datang terlambat. Ini Toraya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ini yang penting. Kalau anak melakukan kesalahan jangan dimarahi di depan teman-temannya. Kita panggil dia berdua dan berbicara kita berdua dengan si anak. Nah, ini langkah menstabilkan identitas. Di sini kita memberikan penguatan kepada anak ya Bapak Ibu, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan.
Ini langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita sini menggali informasi kenapa anak ini datang terlambat. Ini langkah ketiga dari segitiga restitusi Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Ini ditanyakan Bapak Ibu, apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Mungkin ada satu lagi contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini kasusnya Alfa mencontek kepada Haura pada saat penilaian harian. Sama halnya tadi ya Bapak Ibu, anak-anak tidak boleh dimarahi di depan teman-temannya. Anak-anak dipanggil dan berbicara empat mata dengan kita. Nah, di sini kita tidak langsung menanyakan kamu mencontek. Nah, kita tanyakan, betulkah itu? Dan ini kegiatan yang kedua, langkah segitiga restitusi. Di sini validasi tindakan yang salah. Sama halnya yang tadi Bapak Ibu, kita menggali kenapa anak ini mencontek. Ternyata dia tidak belajar. Ternyata dia tidak belajar karena pergi ke pasar malam. Dan ini langkah yang ketiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Sama halnya tadi. Di sini kita menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Memberikan stimulus. Ini kita menanyakan bukan dari kita menanyakan solusi bagaimana supaya dia tidak mencontek.
Nah, di sini kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada si anak karena dia sudah mau melakukan hal supaya dia tidak mencontek lagi atau tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, mungkin itu contoh penerapan dari segi 3 restitusi, dan mungkin itu sesi terakhir saya atau konsep utama terakhir saya dalam modul 1.4, dan mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Tria atas pemaparannya tadi. Mungkin untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kalau ada nanti Bapak Ibu yang merasa ingin bertanya atau memberikan solusi atau pemahamannya, dipersilahkan. Untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu ada yang mau? Iya, silakan Bu Novi. Terima kasih Bapak Ibu mengucapkan dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan Bu, selama ini saya menjadi guru sering menerapkan disiplin positif kepada murid, yaitu dengan cara memberikan hukuman. Karena dengan hukuman murid-murid itu menjadi lebih baik dan bisa mengubah dan tidak mengulangi sikap yang tidak baik. Itu bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Langsung saja. Terima kasih Bu Novi. Mungkin ya itu Bu Novi yang kita rasakan ya, bahwa dengan hukuman tersebut anak-anak menjadi patuh, menjadi tidak mengulangi lagi kesalahannya. Tapi mungkin yang seperti saya terangkan tadi Bu Novi, konsep disiplin dengan hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya itu tidak efektif. Anak melakukan atau berbuat baik karena kita melakukan hukuman, karena dia takut akan kita supaya dia tidak mendapatkan hukuman. Jadinya kalau menurut saya, kan kayak contoh saya tadi Bu Novi, sampai sekarang hukuman yang diberikan guru SD saya sampai sekarang masih teringat, dan itu mungkin tidak efek yang baik bagi kita ya Bapak Ibu. Jadinya kalau menurut saya itu merupakan suatu hal yang tidak wajar ya Bapak Ibu. Seperti saya sampai sekarang saya masih ingat apa hukuman yang diberi. Mungkin kita bersama-sama ya Bapak Ibu bisa nantinya menghilangkan posisi kontrol kita yang sebagai guru pemberi hukuman. Mudah-mudahan kita dapat belajar seterusnya agar kita tidak memberikan hukuman dan bisa kita ke tahap sebagai posisi kontrol manager dan bisa menerapkan langkah-langkah dari segi 3 restitusi tersebut. Mungkin seperti kita tidak bisa hal tersebut membalikkan telapak tangan kita ya Bapak Ibu. Kita mungkin bertahap mengubah posisi kontrol kita, yaitu sebagai guru pemberi hukuman, dan nantinya akhirnya kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bu Novi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tria yang telah menjelaskan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kita semua dapat menerapkannya di kelas kita masing-masing. Amin. Terima kasih atas kesempatan waktu untuk saya bertanya. Baiklah Bu Tria, tadi Bu Tia menjelaskan bahwa penghargaan merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Tetapi menurut saya, mengucapkan kata bagus, pintar, itu merupakan penghargaan yang efektif pada murid. Bagaimana tanggapan Ibu Tria? Terima kasih. Terima kasih Bu Nona, bagus sekali pertanyaannya. Ya tadi ada konsep disiplin dengan penghargaan, itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal ya Bu Nona.
Mungkin di sini saya tadi lupa menjelaskannya bahwa penghargaan yang merupakan konsep identitas gagal, konsep disiplin dengan identitas gagal tersebut adalah penghargaan yang berupa barang. Mungkin kalau yang bilang Bu Dona tadi penghargaan verbal seperti kata bagus, itu merupakan motivasi yang paling ampuh bagi murid supaya kita mempunyai kedekatan khusus dengan si murid. Contohnya saya Bu Dona, saya di kelas kalau misalnya anak bisa mengerjakan sesuatu ke depan, saya ada tepuk jempol. Jadinya anak yang berhasil mengerjakan sesuatu ke depan, saya melakukan tepuk jempol. Tepuk jempol, 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 good. Jadinya anak-anak termotivasi. Nah, jadinya di sini yang termasuk identitas gagal itu apabila penghargaannya berbentuk barang. Yang kayak saya bilang tadi Bu Dona, kalau misalnya apa? Saya memberikan permen, memberikan pensil atau alat buku lainnya, itu yang tidak boleh. Karena di sana anak-anak melakukan itu karena hanya mengharapkan penghargaannya saja, bukan motivasi dari dirinya. Mungkin itu Bu Dona. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya mungkin di sesi terakhir ya Bu Tria, mungkin dikembalikan juga ke Bu Tria. Silakan Bu Tria. Terima kasih Bu Fatimah. Ya, ini masuk kita ke sesi terakhir ya Bapak Ibu. Sebelum saya masuk refleksi, mungkin di sini saya perlu menekankan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana nantinya guru di sini mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau penuntun atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan buku Standar Nasional Pendidikan. Mungkin Bapak Ibu di sini kita dapat melakukan refleksi. Mungkin saya di sini minta kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisa melakukan refleksi terhadap desiminasi aksi nyata modul 14 saya kali ini. Mungkin bisa perwakilannya Ibu, ya Bu Atri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Tria yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini, yang sangat bermanfaat sekali pada kita semua. Adapun dari materi yang telah Bu Tria sampaikan terkait dengan disiplin positif, yang seperti Bu Tria jelaskan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan dan tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dan harapan kita semua semoga kita bisa menerapkan disiplin tersebut sehingga terciptanya budaya disiplin di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Atri. Mudah-mudahan kita semua ya Bapak Ibu bisa menerapkan konsep disiplin positif ini. Seperti kata saya, kita menerapkannya bukan seperti membalikkan telapak tangan, tetapi kita belajar dari bawah. Mudah-mudahan disiplin positif di sekolah kita dapat terwujud. Dan ini ada kata-kata saya Bapak Ibu. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa banyak manfaat ya Bapak Ibu, sehingga kita dapat mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu tentang pemaparannya yang sangat bagus sekali.
kita nanti menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan mungkin kami sebagai moderator mohon maaf, mungkin banyak kata yang tidak pada tempatnya, dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atridriswita SPD. Saya merupakan guru kelas 5 di SDN 8 Padang Panjang Timur, dan saya adalah rekan sejawat dari Ibu Tria Wisata SPD. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Ibu Tria semenjak mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak hal yang berubah dari murid. Di antaranya, murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan kewajiban sebagai murid di kelas maupun di sekolah, lebih giat dalam belajar serta lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Ibu Tria bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakatinya, sehingga disiplin positif tercipta dan pada akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Ibu Tria lakukan, dan ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Zafran Filah. Saya adalah murid kelas 6 dari SDN 8 Padang Panjang Timur. Selama ini Bu Tria telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman dari Bu Tria di kelas telah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.